Dan saya ulangi, saya siap memfasilitasi. Mau kapan? Nah, tapi kalau misalnya yang mau berkomunikasi itu belum oke, ya apanya yang saya harus siapkan gitu. Iya. Iya. Benar coach. Dalam hal ini kan coach Shin yang belum mau coach kan? Ya benar. Nah, apa yang disampaikan oleh Thomas Doll benar adanya. Dan saya diskusi dengan Coach Shin, kita mengakui dia benar. Jangan PSSI-nya yang disalahkan atau direktur tekniknya yang nggak mau gitu kan. Itu nggak boleh. PSSI tentu kalau Coach Shin mau kan sangat senang sekali. Kalau memang mau, kita akan fasilitasi. Mau coach, publik pun ini mungkin mau dapat pencerahan coach, karena ada juga yang mengkomparasikan coach, pada saat beberapa bulan yang lalu ada Zoom meeting antara Coach Shin sama Coach Luis Mia. Nah, publik bertanya, kenapa tidak dilakukan Zoom meeting juga antara Thomas Doll sama Coach Shin? Ya, ini kita langsung terhubung ya dengan Direktur Teknik PSSI, yaitu Coach Indra Sapri. Langsung aja. Assalamualaikum Coach. salam. Iya Coach, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Tommy sehat? Alhamdulillah sehat juga Coach. Coach, 2 hari ataupun 3 hari ke belakang ini kan Tommy sering bertanya nih ke Coach tentang situasi yang terjadi sekarang Coach. Secara spesifiknya ya komunikasi yang terjadi antara Coach Sintayong sama Thomas Doll Coach. Dan itu banyak dipertanyakan oleh ya kita Coach pecinta sepak bola Indonesia. Dan dalam momen ini banyak juga supporter yang bertanya peran dari Direktur Teknik PSSI itu gimana Coach? Ya, saya mungkin hanya mau membahas topik polemik yang terjadi antara Coach Shin dengan Thomas Doll. Di mana Thomas Doll punya pikiran bahwasanya pemain-pemain itu harus bermain di kompetisi, tidak di TC tim nasional yang jangka panjang. Coach Shin saya sangat memahami itu, dan kita setuju dengan pendapat Doll. Nah, pertama saya sebagai direktur teknik tentu ingin mengomunikasikan hal tersebut kepada klub ya. Dan lewat Nova sudah komunikasi dengan kalau nggak salah dengan Ganesha, dan Ganesha menyampaikan Thomas Doll ingin berdiskusi dengan Coach Shin. Nah, saya sangat senang sekali kalau begitu, karena memang itu yang sebenarnya kita inginkan, antara pelatih klub dan pelatih tim nasional kan harus berhubungan baik. Dan saya beberapa tahun di tim nasional usia muda, bahkan kita bikin grup WhatsApp untuk berkomunikasi selama ini. Nah, tapi memang kami akui kemarin ada surat dari Persija resmi ya, meminta kita untuk berdiskusi kepada Persija. Dan saya sudah sampaikan, dan kita juga bingung mau membicarakan topiknya apa gitu. Karena kita ini kan juga ada tugas, bahwasanya kan Piala Dunia ini sangat sangat penting untuk kita. Kita rumah sebagai tuan rumah kan tentu kita tidak hanya cukup kita sukses menjadi tuan rumah, tapi kan kita harus sukses di prestasinya. Nah, dalam hal ini Coach Shin membuat roadmap bahwa penting kita setelah Desember tahun 2023 kemarin kita mengajukan roadmap untuk melakukan TC jangka panjang. Nah, tentu pasti akan kendala, apalagi Persija pemainnya dipanggil 9 orang. Sekarang baru mengikuti TC berapa orang. Dan saya berusaha nanti untuk komunikasikan lagi dengan Coach Shin untuk bisa kita komunikasi dengan Doll seperti yang dia minta. Iya Coach. Coach, ini kan banyak akhirnya orang bertanya, jadinya agak cukup melebar Coach. Kenapa nggak dari dulu Coach ya terjalin komunikasi antara Coach Shin sama pelatih-pelatih liga kita Coach? Ya, itu sebenarnya bukan
tidak terjalin baik. Kan lewat apa selalu berkomunikasi. Saya juga menghubungi klub pertama dengan formal surat resmi dari PSSI ke klub-klub. Kalau ada masalah kita telepon. Tetapi kan tidak ada yang krusial permasalahan selama ini. Paling terlambat datang 1-2 hari, tapi akhirnya kan TC-TC kita selama ini kan lancar-lancar saja. Tidak ada masalah. Cuman kali ini, dan saya pikir ya karena mungkin pemain Persija yang dipanggil itu kan 9 dan hampir 6 atau 5 orang itu kan pemain yang reguler bermain di tim inti. Dan tentu Thomas Doll sangat kita pahami keinginannya dia itu gitu. Ini yang perlu kita diskusikan dengan Persija gitu. Iya coach. Ya, ini kan menarik jadinya coach kan. Kita kan bicara komunikasi ini kan intinya kan pelatih-pelatih kita yang di liga coach ya. Pelatih-pelatih liga kita kan pasti kalau misalnya ada dilakukan pertemuan dengan Coach Shin, mereka pun pasti tahu nih apa nih yang akan diinginkan oleh Coach Shin. Mungkin bisa dibantu. Kalau katanya Coach Ganesha kemarin coach di pressconnya Persija Jakarta, kalau misalnya ada komunikasi dilakukan antara pelatih Liga 1 sama pelatih timnas, sinergitas itu ada. Apa yang akan dibutuhkan timnas akan lebih cantik. Kan itu yang saya bilang tadi. Memang perlu pelatih tim nasional itu mempunyai hubungan baik dengan semua pelatih klub, karena pemain-pemain tim nasional itu kan berlatihnya di klub. Kita di nasional nggak punya pemain, ya kan? Oleh sebab itu perlu komunikasi dengan semua pelatih klub, baik Liga 1 atau Liga 2 yang pemain-pemain tim nasional ada di sana. PSSI tentu kalau Coach Shin mau kan sangat senang sekali. Kalau memang mau, kita akan fasilitasi, mau virtual, mau kita fasilitasi datang langsung, ya kita siap-siap aja. Gitu. Iya. Ini menarik juga kalau Coach sampaikan, Coach Shin kalau mau ya difasilitasi. Berarti kalau momen sekarang gimana Coach? Coach Shin belum mau? Ya kan bisa dikonfirmasi ke Ganesha, kan ada mengirim surat ke kita. Iya. Dan kita sudah sampaikan bahwa ada permintaan khusus dari Persija untuk kita berkomunikasi. Jadi sampai saat ini, sampai hari ini itu belum terjadi. Ya mudah-mudahan lah beberapa hari ke depan saya coba komunikasikan lagi ke Kusin, atau cukup saya saja yang mewakili Kusin untuk berkomunikasi dengan klub. Iya coach. Ketika saya tanya ini coach kan, dan beritanya ini juga melebar kemana-mana. Jadi Tommy pun teringat sama diskusi Tommy sama Pak Haruna, salah satu anggota Exco PSSI. Jadi beliau juga mempertanyakan coach kan, kenapa Coach Shin sejak awal coach ya, sejak awal beliau datang ke Indonesia sampai mau habis nih masa kontraknya, kita kan nggak tahu coach ya apakah beliau diperpanjang atau tidak. Belum ada nih coach melakukan komunikasi juga. Kalau komunikasi, saya pikir itu kan kebutuhan. Iya. Kebutuhan dari seorang pelatih, kepala timnas untuk memperlancar pekerjaan-pekerjaannya perlu berkomunikasi dengan pelatih klub. Iya. Kalau diminta, ya kan, kita pasti memfasilitasi. Iya. Nah, kita kan tinggal PSSI kan tinggal memanggil pelatih klub, karena klub anggotanya dia. Iya. Ya kan, kalau yang mau ya kita panggil, ya kan. Dan PSSI tinggal bersurat ke klub untuk kita lakukan pertemuan antar pelatih timnas dengan pelatih klub. Ya. Nah, itu di paruh musim atau di antar kompetisi biasanya itu kan ada workshop antara pelatih timnas dan pelatih klub. Ya. Nah, nggak bisa terjadi karena kegiatan Kusin yang pegang 3 tim senior U23, U20 kan menyita waktu yang sangat banyak sekali. Iya. Iya coach. Ya. Jadi jangan PSSI-nya yang disalahkan atau direktur tekniknya yang nggak mau gitu kan, itu nggak boleh. Iya. Coach pun pasti banyak mendengar kan dari tek yang disalahkan. Oh, kalau yang di tek disalahkan kan topiknya bukan itu aja. Iya. Kalau itu sih
itu enggak ada masalah kalau ada kritik, Iya. masukan. Iya. Itu kan cuman konteksnya kan harus tepat. Iya, benar coach. Kan kalau misalnya komunikasi pelatih timnas dengan pelatih klub, itu harus keinginannya dari pelatih tim atau pelatih klub sama-sama mau, ya kita fasilitasi. Iya. Tapi kalau kita yang misalnya, ayo pelatih klub kita mau komunikasi, tapi kalau tidak dibutuhkan pelatih tim nasional, ya gimana PSSI memfasilitasi? Iya. Nah, kemarin malahan Persija minta pertemuan khusus dengan kita, gitu, dengan pelatih kepala kita. Gitu. Iya. Nah, situasi ini tambah menarik, coach. Kalau kita lihat ketika coach Sintayong ke luar negeri, coach ya, menjumpai klubnya Elkan Bagot ataupun Sandy Walsh. Nah, itu kan secara nggak langsung coach Sintayong melakukan komunikasi yang persuasif, coach. Sangat bagus untuk mendatangkan langsung klub yang dimiliki pemain-pemain kita, coach. Jadi begini, kalau misalnya kemarin datang untuk mendekati Sandy Walsh, Elkan, Iya, coach. pelatihnya itu dalam hal dia bermain di di AFF, Iya. bukan untuk TC. Dan maklumi kenapa Kusin tidak berkenan membicarakan itu dengan Thomas Doll, karena kita paham kok Thomas Doll itu yang benar, ya kan? Iya, coach. TC dipanggil, terus kita bicarakan ke klub, ke Thomas Doll kan jadi kayak orang kita nggak paham kan gitu. Kalau Elkan Bagot kemarin sama itu untuk hanya pertandingannya, bukan untuk TC. Ini kan untuk TC jangka panjang, ya kan? TC jangka panjang. Ya, itu mungkin ini mungkin Kusin belum bisa apanya yang topik yang akan dibicarakan gitu. Kalau topiknya untuk membicarakan pemain datang TC jangka panjang, ya kan kita tahu itu nggak lazim, kita tahu itu nggak pantas, kan? Iya, coach. Hanya Kusin mungkin di situ permasalahannya, dia nggak bisa mengomunikasikan itu ke ke Persija. Tapi di lain pihak, ini kan tim nasional U20 ini untuk persiapan Piala Dunia kita, dan ini sangat dituntut oleh masyarakat untuk bisa berprestasi. Nah, jalan satu-satunya roadmap yang dibuat Kusin itu sampai dengan bulan Mei itu ya kita harus TC jangka panjang, dan ada TC juga nanti ke luar negeri, dan itu yang kita sepakati dengan Kusin. Oleh sebab itu yang diminta ke klub itu adalah kebijakan dari mereka. Iya. Harap dimengerti, coach ya. Pengertian dari mereka. Nah, kalau mengenai apa yang disampaikan oleh Persija atau oleh Doll, oleh yang lain itu bahwasanya pemain itu harus besar di klub, berlatih di klub, berkompetisi di klub, tidak ada TC jangka panjang. Itu tahu sekali kita. Itu tidak ada narasi kita untuk menyampaikan ke klub apa alasan kita. Nah, kalau mengenai tolonglah dibantu, kan cukup PSSI melewat surat resminya dengan surat bahwa ini adalah event yang penting di luar dari kebiasaan FIFA Matchday dan pertandingan resmi lainnya. Kalau FIFA Matchday kan Kusin tidak pernah TC jangka panjang. Begitu masuk periode FIFA Matchday kan langsung, ya kan, kita panggil, selesai periode FIFA Matchday kan langsung kita pulangkan pemain. Nah, ini yang harus mungkin ini kesepahaman ini yang harus terbentuk gitu. Iya, dirajut coach ya. Iya, ini kalau teman-teman Persija pasti mengerti sebenarnya, tapi dari kepentingan pelatih ya Thomas Doll tentu juga kita memahami, dia juga dituntut untuk berprestasi. Di samping ya sangat memahami, saya ulangi lagi ya, sangat memahami apa yang disampaikan oleh Thomas Doll benar adanya. Dan saya diskusi dengan Kusin, kita mengakui dia benar. Nah, oleh sebab itu yang diminta itu tolonglah
karena ini adalah memang persiapan tim yang khusus, yang luar dari kelaziman, dan kita tahu sendiri kualitas pemain kita yang masih harus digenjot, kata Kusin. Iya. Hal yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu Kusin minta ini TC jangka panjang, dan kami sepakat untuk itu. Tentu ada masalahnya, ya masalah ini yang muncul, yaitu klub-klub kurang berkenan gitu. Iya, coach. Coach, nangkap juga sih Tommy, coach, dari 15 menit kita bicara ini, coach. Jadi intinya, coach, kalau misalnya inilah, coach, sampai akhir Coach Sintayong nggak mau dalam tanda petik, coach, ya, nggak mau dalam tanda petik untuk bertemu dengan pelatih kita, khususnya Thomas Doll, coach, ya akan muncul lagi, coach, next kasus seperti ini, coach. Ya, kalau persiapan lain saya pikir nggak akan muncul lah. Ya contoh kalau FIFA Matchday itu agenda yang memang kompetisi berhenti. Iya. Dan akan muncul kalau misalnya kayak SEA Games, kayak AFF, karena memang itu bukan kalender FIFA, ya pasti akan bermasalah gitu. Itu kan kita rasakan. Thomas, ya waktu kita di AFF, si Elkan nggak bisa, Sandy Walsh nggak bisa, ya kan? Memang kita nggak bisa memaksa klub untuk pemain-pemainnya datang, karena itu memang nggak wajib kan. Kalender FIFA yang wajib kita laksanakan gitu. Iya. Coach, berarti kalau dalam waktu dekat ke depan, coach, apakah ada nih, coach, pertemuan antara pelatih, karena kan ini dekat banget, coach Sintayong sama Thomas Doll, tapi tergantung lagi, coach, kan ini kan apakah coach Sintayong sendiri mau apa tidak. Ini kan bolanya sekarang ya dipegang oleh coach kan. Oh iya, kalau komunikasi itu kan tidak mungkin PSSI yang memaksa. Iya. Ya kan, kalau coach minta kapan, saya kan kumpulkan pelatih kan. Ya, tapi kan saat berkompetisi sekarang kan susah juga. Iya. Tapi intinya menurut saya bukan di situ, karena pelatih yang lain sudah mengirimkan pemainnya. Iya. Jadi yang hanya belum itu kan Persija. Sebenarnya Persija sudah mengirimkan pemainnya kok, cuman belum semuanya. Ya kan? Nah, itu yang mungkin harus didiskusikan. Nah, ya Persija, ayo dong kita diskusikan dengan bertemu, ya kan? Nah, ini yang sudah saya sampaikan, permintaan lewat surat dari Persija itu ke Kutsin. Iya. Kita diskusikan itu kemarin gitu. Iya, coach, publik pun ini mungkin mau dapat pencerahan, coach, karena ada juga yang mengkomparasikan, coach, pada saat beberapa bulan yang lalu ada Zoom meeting antara Coach Shin sama Coach Luis Mia. Nah, publik bertanya, kenapa tidak dilakukan Zoom meeting juga antara Thomas Doll sama Coach Shin? Oh, kalau yang dengan Mila itu ke dalam konteks upgrade Villanesia, jadi tidak urusan pemain waktu itu. Oh, nggak urus. Itu waktu itu kita mengupgrade Villanesia karena Luis Milla itu saat Villanesia kita luncurkan kan memberikan banyak masukan tentang Villanesia. Dan tidak hanya berdua pelatih itu, banyak pelatih lain juga yang kita undang. Iya, coach. Ya, coach. Coach, boleh masih bertanya, coach? Ya, silakan. Nah, coach, ini kan sebentar lagi kita SEA Games, dan keputusan Exco pun memutuskan akhirnya coach menjadi pelatih untuk SEA Games kita. Dan orang-orang mempertanyakan, karena coach sebelumnya direktur teknik dan sekarang menjadi pelatih kepala kita, apakah itu tidak akan menyulitkan coach dari sisi pekerjaan untuk lebih optimal lagi, coach? Ya, begini. Jadi saya belum bisa banyak bicara tentang tugas saya untuk membantu Kusin di tim nasional U23 SEA Games. Yeah. Karena nanti sebaiknya saya bicara ini setelah ada penetapan atau hasil kongres dari PSSI nanti setelah tanggal 16. Mengenai direktur teknik jadi pelatih, banyak contoh, ya kan. Jadi
di Australia, direktur tekniknya juga melatih melatih tim nasional. Ya, itu aja yang bisa saya jelaskan dulu tentang tugas yang mungkin akan saya emban nanti. Ya, Coach. Coach, penutup ini, Coach. Untuk melihat situasi sekarang, Coach kan memiliki pengalaman nih, Coach, 11 tahun. Dan paling banyak, Coach, yang memberikan trofi ke timnas kita. Dan tentang, ya, drama lah bisa kita sebut, Coach. Drama dalam sisi komunikasi. Menurut pandangan Coach secara pribadi, apa yang harus dilakukan, Coach? Segala sesuatu di dunia ini akan terjalin baik apabila komunikasi baik. Ya. Itu kuncinya. Jadi memang saya berharap komunikasi antara pelatih tim nasional dengan klub di kemudian hari semakin baik. Dan ini sudah sangat baik sebenarnya lewat pelatih kita, asisten Coach Sin dengan Nova. Setiap saat berkomunikasi dengan pelatih klub, karena memang Nova menjadi asisten. Sebenarnya asisten itu kan sudah mencerminkan pelatih kepala sebenarnya itu, karena kan keterbatasan bahasa dan lain-lain kan juga menyulitkan orang berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu saya minta ke Nova yang menjadi jembatan antara Coach Sin dengan pelatih-pelatih klub. Dan saya nyarankan ke Nova, kapan perlu bikin grup WhatsApp untuk bisa berkomunikasi dengan pelatih-pelatih klub itu. Kedua, kuncinya ya harus saling rendah hati, tidak usah melihatkan ego masing-masing gitu. Kalau tidak terjalin komunikasi. Iya, Coach. Berarti untuk posisi sekarang ada yang nggak mau merendah hati nih, Coach, ya? Dia kan saling menyalahkan. Iya, saling menyalahkan, Coach. Tidak boleh kayak gitu kalau kita kan sama-sama keluarga besar sepak bola. Jangan saling menyalahkan, jangan juga saling merasa paling benar gitu. Dan saya malahan sudah pernah dulu ya menyampaikan, kalau nggak salah, ke Persija lewat Ganesha, apakah cukup saya yang datang komunikasi atau gimana? Tapi kan dimintanya harus pelatih kepala yang harus datang. Dan dijawab Coach Sin apa, Coach, pas diminta Coach Ganesha? Oh bukan, itu mintanya ke saya. Oh, mintanya. Ke Ganesha, apakah cukup saya nggak mewakilkan Coach Sin, ya kan, hadir, tapi kata Ganesha yang diminta pelatih kepala gitu. Nah, kan saya udah sampaikan lama komunikasi dengan klub, ya kan. Selama ini kan tidak ada masalah, kita panggil pemain hadir, ya kan. Iya, Coach. Gitu. Iya, Coach. Semoga, Coach, ya. Ini harapan Tommy nih, Coach. Semoga lah, Coach. Ini kan kita nggak tahu apakah Coach Sin nanti diperpanjang kontraknya atau tidak. Tapi setidaknya, Coach, selama kepemimpinan dari Coach Sin, adalah, Coach, sesekali pertemuan antara pelatih Liga 1 sama pelatih timnas kepala kita, Coach. Karena kalau kita lihat di sepak bola Eropa sana, Coach, ada tuh, Coach. Ada sesi duduk bersama mereka. Kalau kita lihat di Kamboja aja, Coach, Keisuke Honda duduk tuh, Coach, sama manajer-manajer sama pelatih-pelatih liganya, Coach. Ya, saya tahu itu. Jadi biasanya di sela-sela liga itu ada workshop antara pelatih timnas dengan pelatih klub. Nah, bahkan di luar itu kan banyak seminar-seminar yang dihadiri oleh pelatih-pelatih di berbagai negara gitu, untuk berpikiran. Apalagi yang namanya kepelatihan di satu negara gitu kan. Pelatih timnas dengan pelatih klub-klub pasti harus berkomunikasi, karena pemain itu kan di klub besarnya, yang punya pemain klub. Tim nasional kan cuman memanggil pemain saat dia butuh kan. Coach. Dan itu memang tidak lazim TC jangka panjang gitu. Memang tidak lazim, tidak ada orang TC jangka panjang lagi kan. Tapi kan ini memang U20 ini kan menjadi
persiapan yang sangat khusus bagi kita itu. Iya, coach. Jadi ini memang harus saling komunikasi dan saya siap memfasilitasi. Ya, saya ulangi, saya siap memfasilitasi. Mau kapan? Nah, tapi kalau misalnya yang mau berkomunikasi itu belum oke, ya apanya yang saya harus siapkan gitu. Iya. Iya. Benar? Benar, coach. Benar, coach. Dalam hal ini kan coach Shin yang belum mau, coach, kan? Ya, benar. Nah, benar. Iya, coach. Ya, coach, makasih banyak, coach, ya. Oke. Udah meluangkan waktu, coach. Ya. Ya, sehat-sehat selalu, coach. Selamat ulang tahun, coach. Ya, makasih Tommy. Iya, coach. Makasih ya. Iya, coach.